Jadi seperti ini permasalahannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat dulu model matematikanya dalam bentuk umum. Jadi pertama ada fungsi minimumnya. Jadi kurang lebih seperti ini: 1x1 tambah 6x2 tambah 550x3 tambah 550x4 tambah 650x5. Lalu terdapat fungsi-fungsi kendalanya nih. Tadi kan pertama tuh bahan bakunya ya. Jadi total pembuatan produk ini dari bahan baku pisang itu nggak boleh lebih dari 100. Kedua, dari tenaga kerja ya. Tadi kalau nggak salah, iya, jadi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang dipakai untuk membuat 5 produk ini nggak boleh lebih dari 60. Lalu untuk kemasan untuk kelima produk ini, untuk kemasan produk itu jumlahnya harus 80. Lalu terdapat tadi syaratnya. Nah, pertama X2 atau si pisang coklat itu produksinya setidaknya ada 10. Lalu X5 atau pisang madu itu produksinya itu sekitar 10, minimal harus produksi 10. Lalu ada fungsi negatif di mana X1, X2, X3, X4, X5 itu jumlahnya itu sekecil-kecilnya tuh 0, berarti nggak boleh minus. Nah, kalau sudah dibuat bersama dalam bentuk umum, kita buat kembali ke dalam bentuk bakunya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dalam bentuk bakunya nih. Jadi ditambahin dengan S1, S2, S3, S4, MA1, MA2 dan MA3. Nah, lalu kita buat juga bentuk baku dalam fungsi kendalanya. Nah, jadi di sini kan kita perhatikan dulu tandanya nih teman-teman. Di sini kan untuk tandanya persamaan itu kan itu kurang lebih dari, yang berarti kita tambahkan variabel slack. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi 1x1 ditambah 1,2 atau 1 titik x2 ditambah dengan 1 x3 ditambah 1,3 x4 ditambah 1,5 x5. Nah, kan ini kan kurang lebih dari artinya di sini kita tambahkan variabel slack. Nah, jadi tulisnya tuh ini S1. Nah, jadi sama yang tadi ditambah dengan S1. Nah, tanda kurang lebih dari itu diganti dengan sama dengan 100. Untuk yang selanjutnya juga sama, kita copy aja. Nah, yang tadi sama, jadi ini dihapus ditambah dengan, nah ini juga sama ditambahin variabel slack, cuman di sini bukan S1 tapi S2 karena kan S1 dipakai di atas. Jadi untuk tambah slack lagi itu S2 bukan S1. Nah, selanjutnya ini kan fungsi di sini kan sama dengan ya untuk tandanya. Nah, kalau sama dengan itu teman-teman cukup tambahkan dengan variabel artifisial atau di sini simbol itu A1. Jadi persamaan yang tadi ditambah dengan A1. Nah, itu. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Untuk yang selanjutnya sama keempat. Nah, kalau ini kan case-nya sekarang yaitu tandanya itu lebih dari sama dengan ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan itu teman-teman tambahkan pertama dikurangi dengan surplus atau lambangnya S juga. Jadi kita tulis S3 karena di sini S1 S2 itu dipakai. Jadi kalau mau S lagi berarti S3. Nah, ditambah dengan artifisial. Berarti sekarang A2. Nah, ini juga sama. Kita copy aja. Karena ini lebih dari juga berarti sama. Berarti sekarang itu X5 dikurangi dengan X4. Nah, ditambah dengan A3. Nah, untuk fungsi negatifnya itu sama, cuman berarti ditambahkan dengan variabel slack, surplus, dan artifisial.
inisial. Berarti tadi kan ada S1, S2, S3, S3, S4, berarti A1, A2, A3. Nah, tinggal dihapus. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman ya untuk persamaan dalam bentuk bakunya untuk fungsi kendalanya. Nah, kalau udah ini langsung aja kita masuk ke tablik simplex awal. Nah, jadi untuk case-nya di sini kebetulan saya udah menyelesaikan sampai dapat nilai optimalnya. Soalnya nih kebetulan device yang saya pakai ini suka agak error, jadi terkadang untuk fungsi Excel itu suka berfungsi, terkadang juga suka tidak berfungsi. Nah, jadi ini mumpung dia lagi berfungsi, jadi langsung aja saya kerjakan semuanya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya nggak akan jelaskan semuanya secara detail. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ini tuh koefisiennya. Kan tadi koefisiennya dari S1 sampai A3 ya. Nanti dimasukin semua nih, S1, S2, S3, S4, S5, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3. Nah, terus di atas ini variabelnya. X1 kan tadi ini dari fungsi minimumnya. Ini kan X1 itu kan 400. Masukin ini 600, 550, 500, 550. Nah, untuk S1 ini 0. Ya dia untuk apa namanya koefisien itu 0. S2 0, S3 0, S4 0. Nah, untuk A1 sampai A3 itu masukin koefisien itu adalah min M. Nah, yang di bawah ini baru masukin fungsi kendalanya. Kayak tadi nih, apa namanya, buat si bahan baku pisangnya dimasukin aja 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5. Nah, untuk S1 di sini 1 karena di sini ya, ini kan ada S1 ya, di sini ada koefisien yang nggak kelihatan. Nah, itu anggap aja 1. Nah, untuk S2, S3, S4 0. Kenapa? Karena ya di sini jelas. Di sini cuma ada S1, nggak ada S2, S3, S4 itu nggak ada. Jadi tulis saja 0 karena nggak ada. Apa namanya? Begitu juga sama dari A1 sampai A3 itu juga 0. Nah, untuk fungsinya 100 di sini ya. Nah, yang untuk selanjutnya juga sama. Intinya kayak gitu. Jadi tinggal disamain aja. Mungkin aku mau jelasin aja yang ini aja. Yang untuk S1 di sini 0. Kenapa? Karena jelas di sini nggak ada variabel, nggak ada S1. Adanya S2. Nah, berarti ini 1. Nah, untuk selebihnya berarti 0. Ini juga sama. Untuk persamaan ini mana buat yang ini itu adanya A1 untuk bersama bentuk baku dari kemasan ya. Di sini ada A1, berarti sini masukin A1-nya 1. Untuk yang lainnya kadang-kadang berarti masukin aja 0. Solusinya 80. Nah, untuk yang keempat karena di sini cuma X2, di sini cuma X2 kan, jadi masukin aja ini X2 1, di sini 0. Terus dia adanya apa nih? Dia adanya minus S3 sama A2. Nah, S3 nya karena minus berarti teman-teman masukin si koefisiennya min 1. Terus A2, nah A2 masukin 1. Ini juga sama, berarti X5 nanti masukin X5 1. Di sini minus S4, berarti S4 itu minus 1. Terus ada A3, berarti A3 nya 1. Oke, berarti udah semua. Kalau udah gini teman-teman itu hitung dulu nih yang si ZJ-nya. ZJ itu tuh hitungnya jadi si angka-angka yang ada di bawah ini, di bawah X1 ini, itu teman-teman kalikan dengan yang ada di sini di kolom CBI ini, kalikan dengan koefisien atau variabel yang ada di kolom ini. Kan kayak contoh ini nih, 1 kali 0 kan 0, ini 0 kan, 1 kali 0 0, terus ditambah dengan 0,5 dikali 0 berarti 0 tambah 0 masih 0. Terus di sini ada nih 1 dikali min M, hasil berapa? Min M. Nah, untuk ini bawah ini 0 kan, berarti kan hasilnya 0, berarti di sini jawabannya adalah min M. Nah, begitu juga sama sampai seterusnya juga kayak gitu sampai
sampai solusi itu juga kayak gitu. Intinya angka-angka yang ada di sini itu dikalikan dengan angka atau variabel yang ada di kolom CB ini. Nah kalau udah, baru teman-teman hitung ZC min CJ. Jadi ZJ dikurang CJ nih, ini CJ nih. Nah berarti kan min M dikurang 400, masukin. Terus 2M dikurang 600, masukin. Min M dikurang dengan 550, ini min M dikurang 500. Nah pokoknya sampai seterusnya kayak gitu. Nah kalau udah dapat semua kayak gitu, baru teman-teman cari indeksnya. Nah di sini untuk indeks itu rumusnya adalah jadi sama dengan di sini P14 itu berarti ini nih. Nah ini kolom solusi dibagi dengan ini, dengan X5 ini. Kenapa X5? Jadi sebelum teman-teman itu indeksnya itu, pertama teman-teman itu ngelihat ini nih, barisan yang pertama ini, dan teman-teman di sini cari nilai positif terbesar. Nah di sini kan ada di kolom X5 ya. Nah di sini di 1,5 berarti dia itu jadi nilai positif terbesar. Nah artinya dari sini sampai ke kolom ini itu dinamakan kolom kunci. Nah jadi untuk nilai indeks yang tadi itu berarti solusi dibagikan dengan nilai yang ada di kolom kunci, sehingga dapat hasilnya sekitar 66,66 sekian sampai angka 7. Nah begitu juga sama sampai ke bawah sini, pokoknya solusi dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Nah sekarang teman-teman perhatikan indeksnya. Nah untuk indeks ini sekarang teman-teman perhatikan nilai positif terkecil. Nah kalau di sini kan itu ada di 10 ya. Nah berarti dari 10 sampai sini itu dinamakan dengan baris kunci. Nah kalau udah dapat kolom kunci dan baris kunci, nah teman-teman perhatikan di sini kan ada perpotongan ya antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi ada nilai yang isinya tuh ke aksir sama kedua ini, berarti kan ada di satu. Nah satu ini tuh dinamakan Q elemen, itu teman-teman. Nah kalau udah dapat ini, kita harus lanjut iterasi lagi teman-teman, karena bukan lanjut sih, maksudnya masuk ke iterasi 1. Oke, jadi untuk iterasi 1 ini yang pertama tuh untuk nilai CJ dan BV nya itu sama. Nah tapi untuk nilai CBI ini mesti diganti, karena di sini kan S1, S2, A1, A2, A3 dan ZJ. Nah tadi untuk A3 ini kan udah ada perpotongan antara A3 dan X5 ya, udah ada Q elemennya juga. Nah, artinya berarti si A3 ini kita ganti dengan variabel X5 yang ada di sini, di S1, S2, A1, A2, X5. Nah untuk untuk koefisien di yang ada di X5 itu juga di input juga kan. X5 ini kan koefisiennya itu kan 650 ya, dari dari Z minimumnya ya. Nah tinggal diganti juga, yang sebelumnya min M itu diganti dengan 650. Nah selanjutnya itu teman-teman hitung dulu nilai yang ada di kolom sini nih. Nah kolom di bawah X1 pada iterasi 1. Nah itu jadi rumusnya yang pertama sama dengan D14 itu di sini tuh nilai lama. Jadi nilai lama dikurang tanda kurung 2 kali H14 itu berarti ini ya, ini namanya tadi kolom kunci. Jadi nilai lama dikurang dalam kurung kolom kunci dikali dengan baris kunci kurung tutup maksudnya baris kunci dikali dengan kolom kunci tutup kurung dibagi dengan di sini 18, berarti ini ya, ini Q elemen. Jadi rumusnya nilai lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci dibagi dengan Q elemen. Nah sebelum dihitung atau misalnya ditekan enter itu
teman-teman pastikan itu dikunci dulu nih pada ketiga nilai ini dari kolom kunci sampai Q element. Nah, untuk kolom kunci ini itu teman-teman kunci atau tekan Fn plus F4 secara bersamaan sebanyak 3 kali. Nah, untuk nilai pada baris kunci itu kunci sebanyak 2 kali, lalu nilai pada Q elemen itu teman-teman cukup kunci sekali. Nanti kalau udah langsung di enter, sehingga akan dapat hasilnya tuh di sini 1. Nah, kalau udah dapat nilai 1, itu teman-teman tinggal di pencet yang ini aja nih, tinggal digeser sampai sini. Misalnya ke samping itu berarti sampai kolom solusi. Begitu juga ditarik ke bawah juga, sama yang ini juga kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau udah dihitung di sini itu selebihnya tinggal di drag aja karena perhitungannya bakal sama. Nah, untuk yang indeks di sini juga kurang lebih sama kayak tadi. Jadi solusi dibagi dengan angka yang ada pada baris kolom kunci. Nah, di sini kan untuk kali ini itu kolom kuncinya tuh ada di X2 di sini, kolom kuncinya. Nah, jadi ditandain kolom kuncinya, nanti baru dapat indeksnya sampai ke bawah. Nah, di sini juga sama, perhatikan positif yang terkecil berarti 10. Nah, berarti dari baris 10 ini sampai ke sana itu menjadi baris kuncinya. Nah, potongannya kan dari sini, nanti ini menjadi Q elemennya. Nah, pokoknya untuk seterusnya juga bakalan kayak gitu. Oke, kita langsung aja loncat ke iterasi terakhir. Nah, di sini ya iterasi 6. Jadi di sini kita udah dapat nilai-nilai optimalnya, udah dapat, dan kita juga udah mendapatkan solusi optimalnya nih di sini nih 47.000. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya dari tabel awal tuh, dari semester awal terus masuk ke iterasi 1. Nah, itu teman-teman iterasi terus tuh pokoknya sampai dapat nilai optimalnya gitu. Oke, jadi dari komik game ini kurang lebih sama. Jadi sebelum mulai itu teman-teman modul dulu, terus linear programming, uh, itu new. Nah, untuk ini bebas, saya kedua. Nah, pertama untuk variabel, kan variabel itu ada 5 ya, ada 5 jenis spesifik ya, berarti 5. Nah, konstannya juga 5 tuh, dari ketersediaan barang dan jasa, dan juga ada syarat minimumnya, berarti ada 5 tuh, 3 tambah 2 kan 5, jadi konstan semua variabel 5. Nah, untuk fungsinya ini teman-teman pilih yang ini, yang maximize. Oke. Nah, kalau sudah berarti langsung aja oke. Kalau sudah seperti ini, itu langsung aja teman-teman solve. Nah, jadi di sini udah dapat hasilnya. Jadi jadi intinya si perusahaan pisang ini itu harus cukup produksi dari pisang coklatnya aja sebanyak 10, pisang kejunya sebanyak 10, keripik pisang madu itu sebanyak 25, agar mendapatkan keuntungan itu sebesar Rp47.000. Nah, di sini kenapa X1 dan X4 yang ini 0? Karena di sini kan kita kan minimum ya, nyari yang seminimal mungkin. Nah, artinya jika si perusahaan keripik pisang ini dia tetap membuat pisang ori dan pisang balado ini, artinya perusahaan ini butuh nambah modal yang dimana itu jumlahnya akan melebihi dari RHS atau maksimum yang sudah disediakan. Makanya itu kenapa di sini dari solusinya itu si pisang ori dan si keripik pisang baldonya itu 0, artinya perusahaan itu tidak perlu membuat kedua produk ini, cukup mereka membuat ketiga produk ini agar mendapat keuntungan minimum. Oke, jadi seperti itu kurang lebih penyelesaian yang saya lakukan dengan menggunakan dua software ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan video bermanfaat buat teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.